Richard Eliezer bakal jadi sorotan dalam sidang di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan-pekan mendatang. Dari mulut Eliezer, penembakan sekaligus saksi kunci tabir pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat terbuka. Bahkan dari para terdakwa sekaligus saksi yang menyaksikan dan mengetahui pembunuhan, pihak Yosua hanya percaya dan berharap pada Eliezer untuk tetap konsisten. Nanti yang paling bisa dipercaya itu ya hanya Richard Eliezer. Ya. Kalau yang lain saya masih belum yakin gitu mereka akan jujur di depan persidangan. Even itu Ricky Rizal, dan kami juga nanti akan siap mendampingi dalam hal pendampingan secara moral agar apa yang disampaikan oleh Eliezer nanti di persidangan lepas. Lalu yang berikutnya barang bukti ya, barang bukti seperti peluru, senapan, lalu keterangan ahli, CCTV, alat bukti elektronik, itu semua nanti jangan sampai ada yang tidak ditampilkan di depan persidangan karena ini penting. Manakala hanya satu keterangan saksi yang benar-benar bisa memberatkan secara fakta ya di persidangan, tentu dibutuhkan untuk disesuaikan ataupun dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Bahkan segitu pentingnya, hingga status Eliezer adalah justice kolaborator, alias pengungkap fakta dalam pembunuhan yang terjadi di rumah dinas atasannya, Fedy Sambo. Status ini yang bakal jadi pertimbangan hakim menilai keterangan Eliezer. Dari pendampingan dari LPSK juga menyampaikan bahwa klien saya ini konsisten karena kami ada perjanjian antara Barada E dengan LPSK. Itu ada perjanjian tertulis. Jadi salah satu poin isinya adalah kalau seandainya Richard Eliezer keterangannya berubah-ubah atau tidak konsisten, maka LPSK akan mencabut status GC. Harapan kami adalah bahwa kami juga mendorong supaya jaksa dan majelis hakim berpedoman kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014. Bahwa saksi dari Barada E ini adalah saksi yang kooperatif, yang membuka terang kasus ini, sehingga ke depannya hakim dalam memutus juga berpedoman pada Undang-Undang Saksi dan Korban. Karena mengingat bahwa ini adalah saksi kunci. Lalu bagaimana dengan penilaian hakim? Ada 11 hakim yang bakal dinilai untuk jadi penentu vonis buat Fedy Sambo dan 11 tersangka lain. Di 2 kasus, yakni pembunuhan berencana Yosua dan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Menurut mantan Hakim Asep Iwan Iriawan, Hakim Pengadil Fedy Sambo CS tak akan main-main karena institusi kehakiman yang bakal jadi sorotan. Hakim itu yakin karena alat bukti. Sekali lagi diyakinkan dengan alat bukti. Alat bukti. Satu alat bukti tadi misalkan adalah harapan dari Mas Martin, harapan Mas Roni adalah di E. Karena kejujurannya, karena keberanian mengungkap kebenaran sehingga semua terungkap. Kita pegang. Kita harus beri penguatan kepada E ini kan. Apalagi kalau saya lihat, saya intip tuh kejaksaan menurunkan 75 itu jaksa-jaksa terbaik. Yang saya kenal beberapa itu adalah jago-jagonya. Dan saya lihat juga ya, Fadil tidak mau bermain-main, ini mempertaruhkan nama kejaksaan. Dia menurunkan anak buahnya, orang-orang pintar ya. Hakim juga saya lihat, kalau hakim ini cuma belum jelas apakah hakim akan 11 ini menurunkan 33 orang, ya 11 majelis ya, atau 2 belum kelihatan. Tapi nampaknya beberapa nama hakim juga akan diturunkan karena ini mempertaruhkan 2 lembaga. Bagaimana mendukung sekarang penguatan E, karena kuncinya kan di awal juga E. 3 kontainer barang bukti pembunuhan Yosua Huta Barat plus keterangan Eliezer yang dibawa 2 institusi penegak hukum, kejaksaan dan kehakiman bakal jadi sorotan publik. Sesaat setelah dakwaan dibacakan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV.